Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, eh, perkenalkan nama saya Eka Penatawarni, NIP 24 12 11 60 14 7 bersama dosen Dr. S. Tuhono, SPD, MPD. Baik, saya akan melakukan tutorial sebagai ujian akhir semester mata kuliah Statistik Universitas Askia tahun 2025. Ya, saya akan melakukan tutorial uji normalitas dan homogenitas, uji T, dan uji ANOVA satu arah. Baiklah, langsung aja kita melakukan uji normalitas. Ada konsep dasar yang harus kita pahami sebelum melakukan uji normalitas. Uji normalitas di SPSS hanya bisa dilakukan pada data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat diukur. Contohnya adalah nilai ujian, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Kemudian uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dalam statistik parametrik. Uji normalitas ini merupakan syarat untuk uji one sample t-test, uji independen, t-test, dan uji ANOVA, dan lain-lain. Jika jumlah sampel observasi lebih dari 50, itu uji Kolmogorov, eh, Smirnov biasanya lebih direkomendasikan. Jika kurang dari 50, uji Safirovic lebih disarankan. Pedoman pengambilan keputusan nilai signifikansinya adalah jika nilai signifikansi atau V dalam kurung volume dari uji normalitas lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi V volume lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Ini ada eh, hasil ujian matematika kelas 9 SMP Negeri eh, Kerinci, Kecamatan Matang Marangin, Kabupaten Kerinci. Datanya sebagai berikut, yaitu nilai MTK kelas 9, ya, SMP Negeri 12 Kerinci, dan SMP Negeri 18 Kerinci sebagai berikut. Nah, ini dia nilainya. Nah, eh, data ini akan kita olah melalui uji SPSS normalitasnya. Baiklah, kita langsung aja melakukan tutorial untuk uji homogenitas. Eh, untuk uji normalitas dari data ini. Kita pertama kita ambillah aplikasi SPSS-nya. Ini dia. Kemudian eh, di pojok bawah kita ambil varian view. Nah, kita klik, kemudian muncullah eh, rin- pada rename pertama, name yang ini kita isi eh, sekolah, karena data dari sekolah ini yang bawahnya adalah nilai. Nah, kemudian pada desimal kita isi 0 untuk sekolahnya, untuk nilainya kita kasih angka 1. Pada labelnya di sini SMP Negeri 12. SMP Negeri Kerinci. Kemudian yang di bawah adalah hasil tidak boleh dikasih spasi, hasil nilai MTK. Nah,
Pada volumenya, volumenya kita yang ini kita isi satu karena datanya ada dua. Kita kasih labelnya SMP Negeri 12 Kerinci. Kemudian kita add-kan. eh, Nah, lanjut. Kemudian data yang kedua adalah SMP Negeri 18 Kerinci. Add. Kemudian kita add lagi, klik OK. Kemudian pada measure-nya kita klik skala karena berbentuk angka. Kemudian setelah itu kita lanjut ke data view. Nah, pada data view akan muncul sekolah dan nilai. Nah, nilai ini kita isi dari data tadi. Kita ambil datanya, yaitu data ini tadi kita ambil untuk SMP Negeri 12. Kita blok dulu satu-satu. Copy, kita masukkan ke nilai. Kita pastikan kita sekaligus ambil data yang kedua adalah SMP 18, kita blok, kemudian kita copy, kita bawa ke aplikasi tadi, kemudian kita pastikan lagi. Kemudian di sekolah, kita klik satu, karena data yang pertama itu SMP 18, SMP 12, lanjut lagi seperti itu, boleh manual satu-satu, atau eh, kita copy aja biar lebih cepat. Kopikan hmm, data itu sebanyak 10 tadi. Kita pastikan. Lanjut nomor 11 itu adalah nomor 2. Nomor 2 tadi adalah SMP 18. Kita copy lagi, kita blok lagi, kemudian kita pastikan jadi 18. Nah, datanya sudah dapat, sudah muncul. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan uji normalitasnya. Ambil analyze, kemudian deskriptif statistik. Nah, kita ambil pada poin explore, kita klik. Kemudian hasil kita masukkan defendant. Hasil kita masukkan pada defendant list. Kemudian SMP kita masukkan pada faktor. Selanjutnya kita pilih float. eh, kita pilih centang normality, continue, klik continue. Kemudian oke. Nah, ini akan muncul hasil outputnya dari uji normalitas tadi. Sekarang yang kita perhatikan adalah eh, pada kolom tabel test of normality. Nah, di sini kita bisa melihatnya hasil nilai MTK SMP Negeri 12 Kerinci dan SMP Negeri 18 Kerinci. Karena data kita tadi kurang dari 50, maka yang disarankan adalah Safirowic. Nah, sekarang kita lihat signifikannya itu 0,080 dan SMP 18 0,149. Nah, sesuai dengan pengambilan keputusan untuk uji normalitas tadi, jika nilai signifikasinya P volume dari uji normalitas lebih dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Nah, hasilnya tadi 0,080 dan 0,149 itu lebih dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa data itu berdistribusi normal.
Nah, baik, itulah langkah untuk melakukan uji homonormalitas. Kita lanjut ke uji homogenitas. Nah, untuk lanjutkan uji homogenitas, kita lihat ada beberapa konsep dasar yang harus kita pahami dulu sebentar. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA. Jadi ini syarat untuk melakukan analisis uh, defendant sampel t-test dan ANOVA nanti. Kemudian uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Nah, kita sudah menguji apabila data itu sudah diuji normal, distribusi normal, kita bisa melanjutkan uji homogenitasnya. Data tersebut homogen apabila nilai signifikasinya atau V itu besar dari 0,05. Baiklah, kita masih menggunakan data yang tadi. Nah, kita kembali ke SPSS-nya. Data yang tadi, ini data SMP 18 dan SMP 12 tadi. Nah, dari langkah-langkahnya sama dengan melakukan uji pada uji normalitas. Nah, karena datanya sudah ada di sini, kita langsung aja analyze. Kemudian kita analyze, kita cari converse mean. Kemudian kita klik one way ANOVA. Nah, one way ANOVA-nya ini dilakukan seperti tadi, seperti melakukan uji normalitasnya. Kemudian karena ini sudah kita pilih option. Optionnya ini kita ambil homogeneity. Of variable test. Kemudian klik continue. Kemudian oke. Nah, sehingga didapatlah hasilnya eh homo nih. Kemudian kita dapatlah hasil atau dari outputnya dari data homogenitas, uji data homogeneity of variance-nya itu diperoleh nilai signifikannya adalah 0,125. 0,125 sesuai dengan data tersebut homogen apabila nilai signifikansinya besar dari nilai tadi kita peroleh dari dua data itu 0,125. Artinya besar dari 0,05. Nah, sehingga diperoleh data tersebut adalah homogen. Nah, sehingga diperoleh data tersebut adalah homogen. Nah, kita akan lanjut dengan eh, uji yang selanjutnya adalah uji T. Uji T, ada beberapa hal yang konsep dasar uji T. Uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai yang sudah diketahui. Jenis-jenis uji T itu uji T satu sampel, one sampel t-test. Yang kedua, uji T dua sampel independen, yaitu independen sampel t-test. Uji T eh, dua sampel berpasangan, Virate sampel t-test. Nah, baiklah kita eh,
Karena data kita ada dua, jadi kita langsung melakukan uji T dua sampel independen, independent sample T test. Konsep dasar yang harus kita pahami, satu uji independen sampel T-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, yang kedua syarat uji statistik paramix, parametrics normal dan homogen. Dasar keputusannya, jika nilai signifikan si kecil 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara signifikan. Kemudian jika nilai signifikasinya besar, maka tidak terdapat perbedaan. Nah, sekarang kita langsung ke aplikasi SPSS. Karena data kita tadi eh, tidak berpasangan atau terdapat perbedaan dua rata nih. Jadi kita masih bisa menggunakan data kita tadi. Masih bisa kita menggunakan data ini eh, karena ini beda variannya, berarti data ini masih bisa kita gunakan. Lanjut, kita akan melakukan uji uji D-nya. Data ini tadi kita ambil analyze, kemudian kita kom cari komparmin. Selanjutnya kita cari independent test. Klik sama seperti tadi. Untuk hasil itu tes varian, SMP itu untuk grup varian. Kemudian kita pilih option. Kemudian kita pilih the detail. Nah, karena ada dua grup, kita satu dan kita ini kasih kedua. Kemudian lanjut continue. Selanjutnya kita klik option. Karena data itu sudah memenuhi 50%, kita klik continue. Kemudian OK. Nah, inilah output yang kita dapat. Kita akan, yang kita lihat adalah dari itu independent sample tabel yang normality. Nah, bisa kita lihat di sini untuk eh, yang kita lihat, kita melakukan uji tes. Nah, ini yang kita lihat untuk eh, hasil ujian dari MTK SMP Negeri 22 Kerinci dan SMP Negeri 18 Kerinci. Kita akan melihat kemudian standar deviasinya. Nah, jadi data itu kita lihat di independent sample test, yaitu pada kolom signifikasinya atau sig. Nah, itu diperoleh 0,001, kemudian 0,002. Nah, sesuai dengan
Eh, karena jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan. Hasil tadi diperoleh eh, SMP Negeri 12 itu 0,001 dan SMP 18 0,002. Artinya nilai signifikasinya itu kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar SMP Negeri 12 Kerinci dengan SMP Negeri 18 Kerinci. Nah, eh, kita itulah hasil dari kesimpulan dari ujian output yang dihasilkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji T dua sampel berpasangan atau varied sample T-test. Konsep dasar yang harus kita pahami. Varied sample T-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Kemudian dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama, mempunyai dua data. Dua data yang kedua, uji varied sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Data data dasar keputusannya, jika nilai signifikasinya kecil dari 0,005, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jika nilai signifikasinya besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, untuk data ini, karena syarat utamanya yang harus kita lihat itu adalah datanya pirate sampel itu untuk mengetahui apakah dapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Artinya di sini datanya masih dalam berpasangan. Nah, contohnya seperti data hasil ujian matematika kelas 9 SMP Negeri 18 Kerinci, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, datanya sebagai berikut. Nah, satu sampel ada 12 siswa atau satu kelas 12 siswa dari hasil ujian yang pertama menggunakan metode model pembelajaran biasa, ini hasilnya. Kemudian modelnya berubah menjadi model VBL, hasilnya juga ada peningkatan. Nah, artinya yang berpasangan itu maksudnya masih dalam orang yang sama dilakukan pembelajaran atau eh, dilihat hasilnya dalam model biasa dan model PBL. Baiklah, kita akan melakukan uji di SPSS-nya. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Data ini tidak bisa kita gunakan lagi karena kita harus datanya berpasangan. Jadi kita buka data yang baru. Sama seperti tadi, buka kita klik varian 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 view, kemudian pada rename-nya kita buat karena data itu ada yang sebelum dan sesudahnya. Nah, kita eh, di sini kita ketik sebelum, berarti sebelum menggunakan PBL atau model biasa. Yang di sini sesudah.
Nah, selanjutnya pada desimal ini kita kasih label satu karena sesudahnya kita juga kasih label satu. Kemudian eh, pada label kita kasih nama model biasa. Kemudian yang sesudahnya VBL. Pada volumenya itu kita ambil, kemudian pada Mysore kita ambil karena berbentuk angka, kita ambil skala. Belum boleh kita tidak isi karena datanya masih data pasangan. Nah, kemudian kita klik data view. Kita lihat di sini sudah ada sebelum dan sesudahnya. Kita ambil data tadi, data model biasa berarti ini sebelum. Kita copy, kemudian kita bawa ke kemudian sesudahnya kita ambil lagi datanya, kita copy, kemudian kita pastikan ke tadi sama cara kerjanya dengan uji-uji yang lain. Nah, datanya sudah didapat, kemudian kita klik Analyze, kemudian cari compare, compare mean, kita ambil file sampel di tes. Kemudian kita masukkan pada variabel satu itu adalah model biasa, variabel 2 itu adalah PBL. Kemudian kita klik options. Kita lihat datanya sudah memenuhi 95%, kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, nilai outputnya sudah keluar. Nah, di sini kita lihat kolom atau tabel yang kita tuju adalah variate samples statistik. Nah, model VBL dan model biasa. Model biasa dan model VBL. Nah, sehingga kita memperoleh nilai signifikannya model biasa dan model PBL-nya sehingga diperoleh nilainya nya adalah 0,015 sesuai dengan syarat tadi. Apabila nilai signifikasinya lebih kecil, maka terdapat perbedaan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Apabila besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Karena nilainya yang diperoleh adalah lebih
nilai signifikannya adalah kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi dari bisa kita lanjut dari hasilnya tadi. Kita lanjut, kita lanjut untuk melakukan uji yang terakhir adalah uji ANOVA. Uji ANOVA adalah uji atau analysis of variance, adalah sebuah metode yang digunakan untuk menguji persamaan tiga atau lebih rata-rata populasi dengan menganalisis variansinya. Konsep dasar uji ANOVA itu one way ANOVA bila disebut dengan uji ANOVA atau analysis of variance. Uji ANOVA satu arah faktor. Kemudian uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok yang tidak berpasangan. Kemudian uji ANOVA tergolong ke dalam statistik parametrik. Skala data yang digunakan dalam uji ANOVA yaitu data interval atau rasio. Dalam uji ANOVA adanya nama uji lanjut atau force hot test, di mana uji lanjut ini bertujuan mengetahui perbedaan tiap kelompok secara nyata. Tapi penggunaan uji lanjut force hot test sendiri bisa dilakukan jika uji ANOVA menghasilkan perbedaan. Nah, untuk pengujian one way ANOVA atau uji ANOVA, nilai SINK itu kecil dari 0,05 berkesimpulan ada perbedaan secara signifikasi. Jika SINK itu besar dari 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikasinya. Nah, sekarang datanya adalah sebagai berikut karena datanya kita untuk lebih memudahnya, kita masih menggunakan data yang tadi, kemudian cuma kita tambah yang ada di Kecamatan Matang Merangin itu SMP 36. Nah, sehingga diperoleh data untuk nilai matematika kelas 9-nya itu adalah nih. Nah, dari tiga data ini kita akan melakukan uji ANOVA. Baiklah, inilah langkah-langkahnya. Karena ini masih data yang tadi, kita masih bisa menggunakan data kita tadi. Artinya dari data ini kita akan menambah satu lagi, kita kali varian weights-nya, berarti kita tambah di sini pada volume itu kita tambahnya nah 3, kemudian SMP. SMP Negeri 36 Kerinci. Kemudian kita add-kan, kemudian kita oke. Klik oke. Nah, kita lanjut data view-nya. Kemudian data tadi kita copy sebanyak data tadi kita buka. Kemudian kita copy, kita ambil. Nah, pastikan di sini. Ada 10 data lagi untuk SMP nomor 3, berarti SMP 36. 3. 3. Nah, kalau kayak biar lebih cepat kita copy aja. Kita bawa untuk 10 datanya adalah sampai ke 30 itu SMP 36. Langkahnya seperti melakukan pada uji normalitas tadi, analyze, kemudian kita
ambil. Eh, analyze, kemudian compartment, kemudian one way ANOVA. Selanjutnya ini sudah masuk, kita langsung klik uh, option. Kemudian kita checklist untuk uh, deskriptifnya. Karena syaratnya ANOVA tadi dia normal dan juga homogenitas. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Kita ulang. Compartment. Kita pilih one way ANOVA. Definen hasil, faktor SMP, kemudian klik optionnya, kemudian di deskriptifnya kita centang, homogenitasnya juga kita centang. Selanjutnya pilih continue. Selanjutnya oke. Nah, inilah hasil dari datanya. Nah, di sini kita bisa melihat dari hasilnya deskriptif dan juga dia deskriptif homogen. Kemudian yang kita lihat adalah pada data yang terakhir ini bahwa nilai signi, signifikasinya adalah 0,02. 0,02 itu lebih lebih kecil dari 0,05 sesuai dengan kriteria tadi. Apabila nilai signifikan signifikasinya 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan atau kesimpulannya adalah ada perbedaan secara signifikasinya. Berarti rata-rata ada perbedaan rata-rata secara signifikasinya. Nah, karena masih ada perbedaan signifikasinya untuk data ini, eh, ada perbedaan secara signifikasinya. Nah, untuk eh, kan kita lihat tadi bahwa apabila ada perbedaan secara signifikasinya, kita bisa melakukan uji lanjut atau post-hoc test. Post-hoc test. Nah, karena data itu bisa diuji menghasilkan karena data tersebut hasilnya ada perbedaan secara signifikasinya. Oke, kita lanjut dari kita buka aplikasi tadi. Dari tiga data ini kita buka analyze sama seperti tadi,
minnya, kemudian one way ANOVA, kemudian nah ini kita akan eh, ambil deh atau kita klik post hot. Nah, di sini kita checklist 2K, selanjutnya continue, kemudian klik OK. Nah, dari hasilnya bisa kita lihat post hot text-nya dari data tadi eh, bahwa SMP Negeri 12 Kerinci dan SMP 18 Kerinci itu nilainya 0,03 dan juga SMP 18 Kerinci dan terhadap 12 Kerinci di sini kita bisa lihat 0,03 0,003 dan ini juga 0,008. Selanjutnya SMP Negeri 36 Kerinci juga memperoleh nilai 0,08. Nah, kita lihat kriteria yang tadi. Apabila nilai apabila nilainya kecil dari 0,05 berkesimpulan bahwa data itu perbedaannya secara signifikan. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat bahwa nilai itu adalah bahwa dari ketiga SMP yang ada di Kecamatan Batangrangin, Kabupaten Kerinci, bisa disimpulkan itu eh, ada nilai perbedaan secara signifikan. Rata-rata nilai perbedaan ada perbedaan rata-rata nilai secara signifikasinya. Demikianlah eh, dari tutorial yang saya lakukan. Ini saya memperoleh dari belajar otodidak dan terima kasih kepada Pak dosen Dr. Istohono yang sudah memberi tugas dan memberi kesempatan saya belajar secara otodidak untuk memenuhi kebutuhan atau eh, ujian yang Bapak berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.